Halo, lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Arsun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, ini saya lihat kemarin Anda, ada unik nih kuliahnya. Saya baca ada kuliah di masyarakat adat di Poboya, yaitu ini di Kota Palu ya, di Poboya ini ya. Ini ada kelompok pemuda undang saya untuk kasih kuliah soal ekologi karena ada kasus di situ, Hmm. yaitu ada tambang milik Bakri yang dianggap merusak lingkungan dan memang di situ ada situs purba, ada kuburan para pendahulu mereka itu. Jadi saya coba membantu mereka untuk memahami bahwa kita sebetulnya tidak memiliki tanah. Negara tidak memiliki tanah, korporasi tidak memiliki tanah, bahkan manusia tidak memiliki tanah. Kita dimiliki oleh tanah itu. Mhm. Jadi dalilnya mesti kuat karena bagi masyarakat di situ menganggap bahwa begitu tanah itu diminta untuk dilegalkan, mereka harus tergusur dari situ kan. Hmm. Padahal saya kasih kuliah akhirnya di atas gunung itu di bukit dan di kebun-kebun dan Wah, mereka menganggap bahwa perlu ada bantuan moral sebetulnya karena mereka bisa fight sendiri. Jadi ini juga unik, ini ada tambang di tengah kota di bukit itu dan itu pasti merusak lingkungan tuh karena langsung segala macam beban ekologis itu dibebankan pada penduduk yang udah ratusan tahun ada di situ tuh. hmm. Jadi airnya mulai kurang, jadi kotor udaranya itu karena debu ada di mana-mana. Jadi saya membantu untuk melengkapi apa yang mereka dalilkan itu mereka punya hak bahkan ratusan tahun lalu dan sekarang diminta untuk tunjukkan buktinya. Pada waktu itu nggak ada BPN, nggak ada Menteri ATR segala Ya, macam tuh. ya, ya, Jadi itu sebetulnya masalahnya. ya, 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 ya. Jadi ini apa kuliah di atas bukit ya? Saya jadi ingat novelnya lama Kunto Wijoyo, Khotbah di atas Bukit. Iya, itu kuliah yang memungkinkan kita mengerti pengalaman batin manusia yang tergusur, yang diusik oleh kekuasaan tuh. Jadi betul-betul kita sekaligus rasakan bagaimana rakyat kita itu di seluruh Indonesia akan mengalami hal yang sama karena konflik agraria justru merebak di Ya, era 9 tahun Pak Jokowi. ya, oke. Karena perkelahian antara modal dan kultur. Ya, oke. Ini menarik. Kita balik lagi ke Jakarta ya, Bung Rocky, karena ini dampaknya nanti juga akan menyebar ke seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun pemerintah pusat kan itu akan menentukan hitam putihnya apa yang terjadi di daerah. Dan kita sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, tentu saja kita mesti bersiap bahwa realitasnya kita akan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Begitu ya. Karena Anies dan Muhaimin sudah mengucapkan selamat, Ganjar Mahfud juga mengucapkan selamat. Tentu tapi dengan catatan-catatan dari partai ini memang kemenangan yang tidak disertai dengan kelegaan begitu. Dan saya lihat terutama di kalangan netizen, Bung Rocky. Ini menarik komentar-komentar netizen ini yang rata-rata mereka ini nadanya ya oke, walaupun lu dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, Iya, tapi yang mengucapkan. ya nggak siap, gua nggak siap deh dipimpin lu jadi presiden, atau gua nggak mau dipimpin lu jadi wakil presidennya gitu. Tentu harus secara formal diucapkan selamat sebagai Hmm. basa-basi peradaban itu. Ya. Tetapi yang mengucapkan selamat itu adalah ya oke Anies, tapi orang di belakang Anies, rakyat yang ada di sekitar Hmm. rumahnya, rakyat yang ada di sekitar wilayah PKB itu tetap merasa ada yang janggal dan kejanggalan itu akan diingat sebagai kecurangan. Kan itu intinya di situ kan. Ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa seluruh dalil yang dinyatakan oleh 1 dan 3 itu justru menjadi benar dan itu yang dijadikan dasar dissenting opinion. Dan Mhm. lain kalau misalnya dalilnya itu betul-betul sempurna, kita sebetulnya berharap bahwa sebaiknya ada satu keputusan final menolak atau tanpa dissenting opinion misalnya kan. Mhm. Tetapi terlihat bahwa dalil-dalil yang dijadikan tumpuan dissenting opinion justru itu dalil-dalil yang paling bermutu. Dengan Mhm. kata lain, jadi dalil yang diucapkan oleh 3 hakim itu dalil yang paling kuat. Karena dari awal yang dimintakan untuk dibuktikan adalah fasilitas yang dipakai oleh Presiden Jokowi untuk memungkinkan Gibran itu diloloskan dengan segala cara tuh. Nah, dalil itu dikuatkan oleh Arief, dikuatkan oleh Saldi Isra, dikuatkan oleh Ibu Heni itu. Nah, 5 orang ini tidak mau masuk untuk membuktikan bahwa dalil itu tidak kuat. Mereka hanya bertumpu pada satu peristilahan bahwa tidak ada nepotisme di situ tuh. Padahal sebetulnya nepotisme itu bukan terbaca pada ditunjuk tidaknya seseorang, tetapi pada proses dimulainya kekuasaan memanfaatkan hukum. Kan di situ nepotisme udah bekerja tuh.
Jadi itu sebetulnya tipuan yang dibuat oleh terutama Hakim Soehartoyo untuk menerangkan bahwa mereka sebetulnya hendak membatalkan satu poin tapi nggak mampu, dan poin itu justru yang ditangkap oleh uh, tiga pendekar hakim ini, dan menganggap masyarakat sebetulnya menginginkan atau mengerti dari awal bahwa nepotisme itu udah dimulai sejak keputusan 90. Ya. Bagi hakim 5 ini, itu bukan nepotisme, itu adalah keputusan yang didasarkan pada hasil persepakatan hakim, dan pembuktiannya ada di pilkada di pemilu kemarin bahwa Gibran dipilih oleh rakyat. Iya, yang disodorkan itu adalah keputusan yang nepotis juga, karena yang membuat keputusan adalah pamannya, kan itu soalnya. Lain kalau keputusan itu bukan pamannya yang buat, jadi logika cara bernalarnya juga ngaco kan. Dari awal itu udah nepotisme. Jadi kalau dinyatakan bahwa nepotisme itu kalau ditunjuk, masuknya Gibran itu ditunjuk oleh ayahnya supaya pamannya itu memproses itu di Mahkamah Konstitusi. Kan itu konyolnya di situ cara berpikirnya. Ya, nah ini menarik karena kemudian para netizen yang rame-rame tidak akan mengakui Gibran sebagai presiden, sebagai wakil presiden, menyatakan begini, ya, benar kan? Bukan nepotisme, dan berarti Gibran itu bukan anaknya Pak Jokowi, karena kalau anak presiden masa IP-nya cuma 2,5, katanya begitu lah deh kan. Lucu-lucu kalau Jadi Anda akhirnya baca. ini jadi permainan gimmick selama Oktober sampai ke Oktober nanti itu. Bahkan ketika Gibran dilantik, tetap itu akan diingat, dan itu akan jadi beban peradaban kita. Setiap kali kita lihat, kalau begitu Gibran itu anaknya siapa ya? Mulai ada kasak-kusuk tuh. Jangan-jangan memang bukan anaknya Jokowi itu. Karena kenapa ditolak dia bahwa dia nephewnya, ponakannya Paman Usman. Kalau gitu Paman Usman bukan pamannya dong. Kalau gitu Paman Usman kawin dengan siapa? Kan itu berlanjut terus kan. Jadi kekonyolan ini juga membuka kekonyolan baru. Oke, tetapi saya kira begini, ini mungkin masih lucu-lucuan ya, Bung Rocky. Tetapi yang paling serius itu kan selalu kita singgung soal basis legitimasi. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang wakil presiden itu dia punya potensi menjadi presiden manakala terjadi halangan tetap atau meninggal dunia atau apapun lah yang kemudian membuat presiden itu mundur gitu. Ya, legitimasinya betul-betul nol. Kalau legitimasinya sempurna itu mestinya itu nggak ada 3 hakim, paling 1 yang disenting, dan bukan dengan alasan yang betul-betul tajam. Ini 3 itu artinya dari 8 ada 3 itu betul-betul legitimasinya nggak ada. Apalagi kita lihat bagaimana mempertahankan argumen yang asal dibuat-buat, seperti model curi kambing tadi. Ya. Tarik talinya kambingnya ikut. Jadi semua argumen dari 5 hakim ini itu menunjukkan kedangkalan berpikir mereka tuh. Nah, itu yang akan jadi olok-olok. Jadi ada ketegangan antara apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi yang dianggap legal and binding, apa yang beredar masyarakat dalam bentuk meme, dalam bentuk caci maki, dan itu hinaan itu juga masuk sebagai unsur yang sebut aja konsolidasi Prabowo nanti akan diperlemah oleh meme yang bersifat menghina itu kan, karena seluruh kesempatan Pak Prabowo untuk menikmati kekuasaan akhirnya terganggu karena dia tahu bahwa setiap kali dia nengok ke belakang ada wakil presidennya yang dimemkan oleh masyarakat sipil. Jadi beban psikologi Pak Prabowo itu akan sangat besar. Iya. Nah, ini saya kira kalau tadi ada sebut betul, seperti itu kan hanya basa-basi politik ya, ucapan selamat dari Anies dan Muhaimin, kemudian ucapan dari Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi kita tahu memang ada ketidaklegaan lah di situ ya, Bung Rocky. Dan terlihat misalnya sikapnya dari PDIP yang tetap mengajukan gugatan PT UN. Ini akan dilanjutkan kan. Begitu. Jadi ya ini akan berlanjut terus saya kira ketegangan semacam ini. Pasti, dan pihak PDIP justru akhirnya jadi pinter. Dia mengambil sebuah momentum ketika legitimasinya kurang tuh. Walaupun publik menginginkan lebih dalam lagi, misalnya udah putuskan aja bahwa Megawati memecat Jokowi sebagai kader partai, Megawati memecat Gibran. Itu lebih nyata sebagai cara perlawanan Megawati. Tapi oke, tentu ada sinyal baru bahwa melalui PT UN lagi supaya konflik ini bisa berkelanjutan. Jadi memelihara suhu tuh. Nah, tinggal kita tunggu suhunya itu apa sebetulnya. Suhu terakhir tentu proses politik di DPR. Jadi kita masih akan dorong PDIP supaya ambil langkah ke hak angket itu tuh, karena hanya di situ kita bisa lihat secara sempurna
keadaan bangsa ini, kehidupan demokrasi kita, masa depan PDIP, sambil meninggalkan pesan bahwa jangan lagi percaya pada Mahkamah Konstitusi itu. Demikian juga tiga hakim itu, tentu tiga hakim itu kan merasa muak dengan keadaan di Mahkamah Konstitusi, mestinya mereka langsung bikin Mundur ya. konstitusi. Kami meletakkan jabatan karena tidak berguna mahkamah ini kalau akan terus dihina selama 5 tahun ke depan kan. Jadi kita dorong Saldi Isra, Arif Hidayat itu dan Ibu Eni datang ke konferensi pers, bilang aja bahwa yang dissenting opinion kita itu bukan sekedar pandangan hukum kami, tapi pandangan moral bangsa Indonesia. Karena itu kami pro pada pandangan moral bangsa Indonesia, kami meletakkan jabatan. Nah, itu juga membantu kita untuk mempercepat pemulihan demokrasi. Tapi kalau yang 3 hakim itu juga masih di situ, itu artinya setiap hari mereka makan siang sama-sama, lalu saling ketawa-ketawa dengan 5 hakim yang ada di situ kan. Jadi kita mau bayangkan kesulitan peradaban politik kita kalau nggak ada satu langkah final tuh. Jadi PDIP langkah finalnya seharusnya atau pasti akan dia ambil di DPR dalam bentuk hak angket untuk memeriksa kebijakan presiden dalam soal Gibran dan terutama dalam soal keputusan MK yang pasti juga ada intervensi kemarin itu. Jadi 2 kali intervensi pasti presiden tuh. Yang kedua adalah sikap etis dari 3 hakim itu untuk meneruskan logikanya itu, bahwa mereka harusnya mengundurkan diri karena mereka dissenting bukan terhadap putusan MK sendiri, tapi dissenting terhadap kelakuan hakim-hakim ini yang akhirnya segera jadi peralatan Jokowi, dissenting terhadap Jokowi yang tidak paham demokrasi, kan itu mestinya. Ya, dan sebenarnya kayak seperti PDIP ya, saya simak kemarin dalam konferensi persnya juga mereka menyatakan soal hak angket itu kan harus mesti ngitung kekuatan politik. Saya kira nggak penting gitu, apakah dia menang atau tidak, goal atau tidak hak angket. Sama seperti ketika hakim mengajukan dissenting kan, dia tahu dia pasti kalah, tapi dia tetap mengajukan dissenting dan itu yang dihargai oleh publik. Saya kira penting PDIP mempertimbangkan itu. Tetap aja majukan hak angket bahwa kemudian karena perkembangan situasi di DPR tidak dapat dukungan suara, lain soal kan. Betul, jadi orang mau lihat proses kematangan PDIP, kematangan 3 hakim itu untuk memungkinkan dalilnya yang udah final itu dibuktikan secara material tuh. Jadi tetap PDIP, mari sama-sama kita akan dukung lagi PDIP untuk bermain di arena yang baru yaitu DPR dan melalui hak angket. Juga kita akan dorong 3 hakim keren ini supaya jangan lagi bermain di kolam kotor di Mahkamah Konstitusi. Jadi udah mundur aja kan. Itu sebenarnya pertanggungjawaban etis tertinggi dari 3 hakim itu. Dan pertanggungjawaban etis tertinggi secara politik bagi PDIP adalah mulai mengusut Jokowi lewat hak angket. Yes, oke, dan ini yang penting kita ingatkan ya, dia dalam situasi seperti ini karena tadi basis legitimasi, karena Gibran itu akan diolok-olok dan ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Pak Mahfud MD sampai kapanpun Gibran akan dicemooh sebagai anak haram konstitusi. Nah, sementara kita tahu bahwa ada krisis ekonomi yang membayangi kita, bukan hanya kita loh, sebenarnya dunia juga, dan artinya dampaknya kita termasuk yang paling rentan akan terkena imbasnya. Nah, kalau kalau krisis politik kemudian bertemu dengan krisis ekonomi di mana-mana ya dalilnya pemerintahan itu bisa jatuh kan. Kita berhitung bahwa mungkin tidak sampai Oktober karena krisis itu sudah ada di depan mata tuh. Setiap hari kurs rupiah itu dipermainkan oleh financial market. Setiap kali kita lihat bagaimana asing itu hit and run, ambil keuntungan secara cepat-cepat lalu kabur, itu keadaan-keadaan semacam itu, harga-harga pasti tinggi karena impact dari mesin-mesin perang lagi bersiap untuk menarik kembali dolar tuh. Itu artinya supply demand global akan terganggu. Jadi semua itu akan ada di semester ini dan kalkulasi saya atau feeling akademis saya bahwa akan ada gempa bumi ini terjadi nanti minggu-minggu depan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Kita menantikan perkembangan lebih lanjut. Tetap 0%. Oke.